Sudah 29 tahun berlalu, namun cerita pembunuhan satu keluarga terdiri 7 orang di Jalan Karunrung, Kota Makassar, Sulsel, masih sering menjadi bahan pembicaraan warga, apalagi kini. Kasus pembunuhan berlatar belakang perebutan rumah yang menjadi tempat kejadian perkara ini akan diangkat ke layar lebar. Korban dari pembunuhan ini adalah Ahmadi dan istrinya Samsia, 4 anaknya yang masih kecil, serta seorang pembantunya bernama Pidi. Mereka dibunuh menggunakan kapak dan parang, mayatnya dimasukkan ke dalam sumur di belakang rumahnya. Bisa dikatakan, kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada 12 Maret tahun 1995 ini telah menjadi cerita legenda. Selain menjadi kasus pembunuhan tersadis di Makassar pada masa itu, dari peristiwa ini juga memunculkan cerita-cerita mistis. Pengalaman mistis itu diungkap oleh orang-orang yang tidak tahu jika di rumah itu pernah terjadi kasus pembunuhan. Misalnya, di penjual ikan yang menunggu di depan rumah karena pemilik rumah telah mengambil ikannya namun belum membayar, dan masih banyak lagi cerita lainnya yang bikin bulu kuduk merinding. Cerita lain dari kasus ini adalah 6 orang yang ditangkap karena dituduh sebagai pelaku merupakan orang salah tangkap. Setidaknya, 1 dari 6 pelaku yang ditangkap dan divonis penjara seumur hidup membantah telah melakukan pembunuhan tersebut. Dia hanya dipaksa menandatangani berkas acara pemeriksaan yang isinya mengakui telah melakukan pembunuhan sadis itu. Kini, seluruh pelaku telah bebas dari penjara dan menjalani kehidupan normal. Salah satu pelaku yang dituduh sebagai otak dari pembunuhan ini adalah Nur Salam Pesi yang saat ini berumur 60-an tahun dan bekerja sebagai juru parkir di Makassar. Nur dengan tegas menyatakan tidak mengotaki dan tidak terlibat dalam pembunuhan keji itu. Sejak peristiwa pembunuhan itu hingga bertahun-tahun lamanya, rumah Ahmadi menjadi rumah angker. Warga sekitar tidak berani lewat depan rumah pada malam hari, sebab pengakuan sejumlah warga, mereka sering melihat penampakan di dalam rumah atau mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, serta mencium bau amis darah. Kini, setelah 29 tahun berlalu, rumah Ahmadi sudah ada yang tinggali. Pantauan Rabu, 1 Mei tahun 2024, di teras rumah ada 2 motor terparkir. Beberapa pakaian juga dijemur di teras meski sudah ditinggali. Namun kondisi rumah seperti tidak terawat. Seorang warga yang tinggal tak jauh dari rumah tersebut mengaku tidak mengenal siapa yang menempati rumah tersebut. Meski rumah itu sudah ada yang tinggali, namun penghuninya hanya sesekali terlihat dan rumah itu lebih sering tertutup. Meski sudah lama berlalu, namun ada warga yang mengaku masih sering melihat penampakan atau mendengar suara-suara dari rumah tersebut saat melintas di depan rumah pada tengah malam. Rumah yang ditinggali Ahmadi bersama istri dan anaknya yang menjadi lokasi pembunuhan itu kabarnya milik seseorang bernama Faisal. Istri Faisal bersaudara dengan Samsia yang merupakan istri Ahmadi. Perebutan rumah inilah diduga menjadi penyebab seseorang tidak dikenal menyuruh pembunuh bayaran menghabisi nyawa Ahmadi. Awalnya, hanya Ahmadi yang menjadi target pembunuhan. Namun, karena istri, anak, dan pembantu Ahmadi menyaksikan peristiwa itu, sehingga para eksekutor memutuskan membunuh semua orang yang ada dalam rumah tersebut untuk menghilangkan jejak.